Bapaknya ini sama ibunya ini tidak dapat bantuan sosial. Yang agak aneh, dulu dapat ya Pak? Berapa tahun dapatnya? Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pak Asmone sinten Pak? Pak Podo. Pak sopo? Pak Podo. Pak Podo ya? Ya, Dari dari Purwodadi. Purwodadi ya. Kerja ngene pirang tahun? Karena kalau ini Baru ya. Kok tidak dirawat sama putra-putranya kenapa? Ini Pak, kalau saya ikut anak, itu ke saya masih kasihan dengan anak. Ya kayak saya tak kalau masih bisa kerja, saya tak kerja. Ah, oke. Ada 9. Iya. Anakmu kandung 9. Iya, Nek ibu anak kandungnya berapa? Pak. Sudah gede-gede juga. Terus saya sudah buyut Pak. Lah kenapa ya ora melu anake wae? Ora iso kon melu anak, iso kerja dhewe. Oh gitu ya. Umurnya aku 20 lho. Cucu 20. Saya sudah buyut saya ini. Makan minum satu hari berapa kali? Saya Ah, sama ibu. 3 kali. Bisa ya, kuat ya? Kadang-kadang 3 kali. tok. Saya makan 2 kali atau 3 kali. Oh, kadang 2 kali toh. Ya, ada 2 atau 3 kali. Mergo duitnya kurang. Ya enggak, kan masih kenyang. Oh, masih kenyang. Iya, Bapaknya umurnya 80. 80. Kelahiran 1942. 42 ya. Nah, ibu umur berapa, Bu? Kelahiran 65. Kelahiran 65. Berarti 50 tahun. 50 lebih, Bu. Mau 60. Yang penting saya sehat. Gitu. Yang penting sehat ya. Pernah sakit enggak? Enggak. Ibu pernah sakit enggak? Enggak pernah sama sekali. Ya pernah paling kesel. Kesel itu kan capek ya kan. Ya lumrah lah kalau kedinginan dikit 1 hari besok masih bisa kerja. Ini lumrah kalau gitu Pak. Ini sudah selesai ditoto-toto jual pulang rumah. Jadi selama di jalan itu enggak pernah didatangi pemerintah. Ditanya kebutuhannya apa gitu. Punya KTP enggak? Punya. KTP mana? Kerja di dapur. Oh, Purwodadi ya. Bapak juga punya KTP? Iya punya. KTP Purwodadi juga? Iya, iya. Sa-desa? Iya. Satu kampung. Sa-kampung ya? Iya, satu RT. Satu RT. Kalau di desa dapat bantuan sosial enggak? Dari keluarga miskin gitu enggak? Nah, dulu saya dapat dulu. Ah, Sekarang udah dikasih. sudah berapa tahun tidak dapat? Lalu 1 tahun. 1 tahun. Iya. Sebelumnya dapat terus. Dapat terus per bulannya. Berapa? Dulu yang pertama 5 kilo. Oh, beras bukan uang. Dulu beras, nah kalau uang 600. Oh, oke. Berapa tahun dapatnya? Dapatnya ya. Sampai sekarang itu ini udah dapat. Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Nah, udah tahu saya, yang uang itu dulu sudah lama enggak dikasih. Oh, tidak dikasih ya? Karena kalau beras per bulannya masih dikasih. Ini baru ini 1 tahun udah dikasih beras. Iki motor sapa, Pak? Ibu Iya. Oh, sing muter-muter kampung itu ya. Rongso-rongso. Sopo sing jualan itu ya? Anu, aku jualannya nang PKL. Oh, PKL ya. Iya wis sedina entuk di 10.000 mau ra entuk duit blas. Oh, itu 10.000 mau ra itu duit blas. Makan tau kok keren. Oh ya Pak, apa Mas yang kerja sambil ini pomone isi ngono to Mas wis ra iso mangan. Umpamane ora kerja ya ora iso mangan. Ora iso mangan, ra iso ngombe. Bapaknya ini sama ibunya ini tidak dapat bantuan sosial. Yang agak aneh, dulu dapat ya Pak? Berapa tahun dapatnya? Yang lama kali sekarang dulu yang kan 5 tahun ya sekarang Pak. 5 tahun dia dulu dapat. 1 bulan 600.000 ya. Ya. Sama beras 5 kilo. Terus 1 tahun ini dia nggak dapat bantuan lagi dari negara, dari pemerintah. Makanya dia turun ke jalan kerja di ini. Ya Pak, tak nyuwun pamit ya. Bu, monggo matur nuwun. Jaga kesehatan, sukses selalu. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Saya sama teman-teman ini
Ada jalan-jalan lah, kita muter-muter, ketemu sama Ibu Murni sama Pak Podo. Mereka berdua ini kerjanya rongsokan. Ada cerita menarik dari pengalaman mereka berdua. Ini pengalaman kita-kita yang jadi manusia ya nanti. Jadi kita itu kadang hidup setelah menikah, itu seluruh tenaga kita, kerja kita mencari uang apa itu kan untuk anak-anak. Menyekolahkan mereka, kasih mereka makan, sampai dengan mereka mandiri dan bekerja. Nah, ketika mereka sudah mandiri dan bekerja, kita sudah tua, itu kadangkala perhatian dari anak-anak sama kita itu jadi hilang. Kemudian akhirnya apa? Kita memilih untuk hidup sendiri seadanya, semampunya. Yang penting bisa hidup setiap waktu, setiap hari dengan ceria. Nah, Pak Podo itu umurnya 80 tahun, istrinya sudah meninggal. Bu Murni ini lahir 65. Berarti umurnya sekitar berapa ya? 60 tahun ya? 53 ya? Ya 50-an lebih lah. Lah mereka berdua ini sama-sama sudah janda dan duda, kemudian menikah. Nggak tahu nikahnya resmi atau enggak juga, saya nggak mau tanya, hanya sekedar cerita. Mereka berdua ternyata cerita nggak pernah sakit loh, hidupnya di jalan. Di daerah Tanah Mas ya, ini saya berada di Kali Tanah Mas ini, kali yang cukup besar. Sekarang dibuat bagus, jadi tidak akan banjir lagi sekalipun hujannya deras, karena sistem pompanisasinya sekarang bagus. Cerita mereka berdua ini sedikit mengungkit rasa saya pada Tuhan bahwa ternyata orang-orang yang berada di jalan ini, dia kerja dengan sampah, dengan rongsokan, dia kumpulkan supaya bisa dia pakai hidup, makan sehari-hari. Mereka disehatkan Tuhan selalu. Umur 80 masih sehat, umur 50 lebih masih sehat, selalu bekerja untuk hidupnya mereka berdua. Tuhan selalu berada bersama kita yang tidak perlu memikirkan apapun. Yang penting adalah kita melakukan tugas kita. Yang pertama, tugas mereka untuk merawat, membimbing, melindungi anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka ini nanti ikut berpartisipasi membangun Indonesia menjadi lebih baik, sudah selesai. Dan kemudian mereka berdua sekarang hidup sendiri lagi kembali. Tadi Pak Podo mengatakan, nanti kalau saya tua, sudah tidak bisa apa-apa, baru nanti lihat dari 9 anak saya siapa yang merawat saya. Sedangkan Bu Murni tadi bilang cucunya ada 20. Jadi nanti kita lihat siapa dari cucunya yang mau merawat mereka. Kalau seandainya tidak ada yang merawat, berdasarkan Undang-Undang Pancasila, harusnya yang merawat adalah pemerintah. Pertanyaan saya adalah, apakah pemerintah sudah mendata mereka? Tadi saya tanyakan, mereka menjawab belum pernah ya, berhubungan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Semoga ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik dengan kita bercerita tentang segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, sehingga nantinya berharap pemerintah ya, dinas sosial itu jalan dong, muteri kota Semarang, dicek satu-satu. Mereka adalah manusia yang perlu juga didata untuk dirawat. Sewaktu-waktu mereka sakit atau butuh apapun, itu wajib ditanggung oleh negara atau pemerintah. Itu dari Rumah Pancasila, marilah kita selalu buka mata, buka telinga, buka hati, lihat keadaan di jalan apa yang bisa kita ceritakan untuk membangun imajinasi kita, motivasi kita, keinginan kita membuat Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum dari daerah Tanah Mas. Yosep Parera bersama tim Mas Rian, Mas Kisut, dan Mas Eko melaporkan untuk cerita dua orang tua di jalan. Tuhan, terima kasih ku ucapkan kepadamu. Utuslah aku tuh bangsaku ini, agar aku mampu berkarya dalam kasih-Mu. Oh, dalam kasih-Mu. Oh Tuhan, dalam kasih-Mu.